Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Alhamdulillah aku sekalian. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebal khair, sebahan nur. Alhamdulillah. Semoga pagi ini kita termasuk dalam untayan doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah. Berkahilah umatku yang beraktivitas di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah dan kita baca doa, eh, belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, anakku sekalian, kelas 4 kita akan kita hari ini akan belajar tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, ya. Iman kepada malaikat, ya. Iman kepada malaikat itu, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang meyakini keberadaan malaikat, meyakini keberadaan malaikat Allah, menyebutkan nama-nama malaikat, menyebutkan tugas-tugas malaikat, memiliki sikap yang pengaruhi oleh keimanan pada malaikat, terus makna iman kepada malaikat Allah. Ya, kita akan terus, ya, meyakini keberadaan malaikat Allah, ya, meyakini keberadaan malaikat Allah. Malaikat itu, anakku sekalian, ya, adalah makhluk gaib. Kan ada dua, ada makhluk nyata, ada makhluk gaib. Ya, makhluk nyata kayak kita nih, bisa diraba, bisa dipegang. Ada lagi makhluk gaib, makhluk yang tak terlihat. Ya, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, setan dari api. Nah, malaikat ini adalah makhluk gaib, ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya atau nur, dari cahaya. Dan bukan laki, bukan perempuan, bukan juga bencong. Ya, malaikat tuh nggak punya jenis kelamin, nggak makan, nggak minum. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Malaikat bukan laki, bukan perempuan, nggak makan, nggak minum, nggak kayak kita masih butuh makan. Dan malaikat sifatnya ini selalu taat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah membantah perintah Allah. Kita mah sering ngebantah. Malaikat itu taat. Nggak pernah ada malaikat yang korupsi, nggak pernah ada malaikat yang berdusta. Wujud malaikat itu gaib, gaib, tidak tampak, ya. Gaib itu apa? Gaib itu ada sesuatu yang diyakini keberadaannya, sesuatu yang diyakini keberadaannya, namun tidak terlihat oleh mata. Mata kita nggak bisa lihat, ya, dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Panca indera, kuping nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, ya, mulut nggak bisa bicara dengan mereka. Namun kita wajib meyakininya. Kenapa? Karena beriman kepada malaikat adalah bagian daripada iman kepada Allah. Ya, adalah rukun iman yang kedua. Nggak sah imannya orang kalau nggak, seorang muslim kalau dia nggak beriman, nggak meyakini kehadiran malaikat-malaikat Allah. Yang 10 itu nanti kita jelaskan lanjutnya, ya. Malaikat ada 10. Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. 10, ya. Hafal kan? Hafal semua tuh. Wah, hafal, harus hafal kita. Ya. Tugas-tugas malaikat. Ya. Setiap malaikat memiliki tugas. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu apa tugasnya? Menyampaikan wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasulnya, ya. Lalu sekarang apa tugas malaikat Jibril? Apa nganggur? Ada, ya. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa tugas malaikat Jibril saat ini adalah menemani menemani orang-orang beriman, terutama mereka yang ketika meninggal dunia masih memiliki air wudhu, masih punya wudhu. Subhanallah, itu luar biasa. Ditemani oleh malaikat Jibril. Kenapa? Agar kuat hatinya, agar mantap jiwanya, ya, dan husnul khotim pasti. Yang kedua Mikail. Mikail mengatur rezeki, air hujan, mengatur kita rezeki ini itu, ya.
menghidupkan apa namanya pohon-pohonan, subur, tanaman, itu tugas malaikat Mikail. Ya, rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Israfil, ya. Israfil itu meniup sangkakala. Meniup sangkakala pada hari kiamat kan ada dua kali tiupan tuh. Tiupan yang pertama adalah hancurnya alam raya ini, semua mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua mati. Ya. Lalu yang kedua, semua hidup, semua hidup tuh. Yang keempat, Israel mencabut nyawa, bukan cabut singkong, cabutnya nyawa. Ya, Munkar Nakir menanyai manusia di dalam kubur. Tanya kita, Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, madinuka, apa agamamu. Tuh, subhanallah. Tanya kita. Yang bisa menjawab adalah mereka yang sewaktu di dunia mau ibadah, mau taat kepada Allah. Bukan sembarangan tuh. Ya, kalau orang-orang sama sekali waktu di dunia nggak mau sholat, nggak mau ibadah, bagaimana bisa jawab? Hatta dia orang Islam sekalipun berat. Kecuali ada syafaat Rasulullah, ada syafaat daripada kebaikan-kebaikannya. Makanya jangan pernah kita lepas tinggalkan untuk berbuat baik. Baca Quran di rumah, jangan bantah orang tua, taat sama perintah ayah ibu. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang nanti akan menjadi sesuatu yang baik di alam kubur. Ketika meninggal dunia itu, nanya, siapa kamu? Begitu tampan kamu, begitu bagus wajah kamu. Apa dia bilang? Ana amaluka soleh. Akulah amal baik. Kalau enggak, jelek tuh, panjang, ya Allah. Ya. Lalu selanjutnya adalah malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israel, Munkar Nakir tadi udah. Rokib Atid 89 878. Rokib Atid. Nah, apa itu? Amal baik, amal buruk. Tuh. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, tidaklah terlewat kecuali semua itu ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Kalau amal-amal baik, raqib. Amal buruk, atid itu. Makanya banyak kan amal baik. Kalau malaikat raqib yang data. Nah, itu amal-amal baik kita akan menjadi kebaikan kita, menjadi penolong kita kalau kita meninggal dunia. Yang ke-9 malaikat Malik, penjaga neraka. Serem tuh. Yang ke-10 terakhir malaikat Ridwan, penjaga surga. Terus sekalian, ya. Surat Tahrim ayat 6. Surat Tahrim ayat 6. Ya, itu adalah dalil keberadaan malaikat. Dalil keberadaan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar adalah manusia dan batu. Penjaga adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah malaikat, ya. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, yang tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu taat kepada Allah. Itulah malaikat. Nah, apa nih pengaruh selanjutnya? Pengaruh keimanan kepada malaikat. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, kita harus memiliki pengaruh keimanan kepada malaikat. Apa pengaruhnya itu? Pengaruhnya yang pertama adalah kita bersikap jujur ketika dimanapun kita berada. Ya, terutama bagi siswa sekolah nih, jujur ketika ada ujian. Ya, merasa diawasi oleh siapa? Raqib Atid, sehingga tidak mencontek. Kok nggak nyontek? Iya, yang nggak usah ada guru, ada Raqib Atid tuh, jujur. Yang kedua apa? Bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Bersyukur.
dengan peraturan malaikat Israfil, malaikat uh, Mikail, ya hujan turun, rahmat turun, keberkahan turun, ya itu pengaruhnya. Jujur dan bersyukur, ya. Makna iman kepada malaikat terakhir, ada tugas. Makna iman belum? Nggak ada tugas. Belum. Makna iman kepada malaikat, ya. Makna iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Mikirnya, dan selalu mengawasi kita. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Yang ketiga, iman kepada malaikat Allah tidak cukup hanya dimengerti atau dipahami, ya, tetapi harus diresapi dengan sepenuh hati. Disanakan dalam kehidupan sehari-hari timbul tuh setelah beriman kepada malaikat sifat jujur, sifat syukur, sifat taat, sifat baik, sifat patuh pada orang tua, kepada guru, itu adalah pengaruh atau iman kepada malaikat. Pengaruhnya seperti itu. Ya. Lupa sekalian, ya cukupannya situ. Nanti saya bikin tugas dulu ya. Nanti pokoknya dipahami dulu baik-baik materi ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan kasih tugas. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah wallahu fi alam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.